Usia ayam ini semakin lama semakin bertambah tentunya teman-teman. Nah, tetapi yang menjadi masalah adalah semakin bertambahnya usia, tetapi bobotnya juga tidak ikut bertambah. Biasanya kalau usia-usia masa-masa pertumbuhan, semakin bertambahnya usia, seharusnya ketika ayam ini tumbuh kembang secara normal, ya, maka bobotnya juga ikut bertambah seiring dengan bertambahnya usia. Tetapi faktanya teman-teman dan sahabat semua, banyak sekali dari teman-teman dan rekan-rekan kita mengalami ayamnya tidak kunjung naik bobotnya. Padahal usianya semakin tua, semakin bertambah. Sementara pakannya juga tiap hari kita kasih. Nah, kemudian problemnya itu di mana? Masalahnya dan kesalahan yang kita lakukan itu seperti apa kira-kira? Kenapa ayam-ayam kita tidak tumbuh secara normal, bahkan dari bobot saja jauh dari target yang kita tentukan, teman-teman. Apabila hal ini selalu terjadi pada peternakan ayam kampung kita, maka sudah bisa dipastikan kita akan gulung tikar, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dan sobat semua hari ini? Saya doakan mudah-mudahan teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, murah rezekinya, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Untuk menyingkat waktu, kita akan segera lanjut ke pembahasan kali ini. Siapa di antara kalian semua, teman-teman saya yang beternak di rumah dan kemudian mengalami ayamnya tidak kunjung besar apalagi berbobot? Dan kemudian saya ingin tahu racikan pakan seperti apa yang teman-teman gunakan sehingga teman-teman tidak bisa mencapai bobot sesuai dengan target kita. Nah, tentu saja teman-teman dan sahabat semua, ada sebab pasti ada akibat. Inilah hukum dalam budidaya ternak ayam kampung, teman-teman. Ketika kita melakukan hal-hal yang sifatnya salah, artinya kurang tepat untuk ayam kita, maka akan sangat beresiko. Resikonya kalau tidak sakit berarti mati. Itu adalah resiko terbesarnya buat ayam-ayam kita. Nah, pertanyaannya adalah apakah teman-teman sudah beternak dengan baik dan benar? Bahkan dari usia procot, usia DOC, ayam yang akan kita besarkan ini sudah kita rawat, sudah kita kasih makan dengan pakan yang tepat sesuai dengan prosedur yang ada dalam peternakan, atau justru malah sebaliknya, demi meraup keuntungan yang lebih, teman-teman justru malah sanggup menyiksa ayam-ayamnya dengan dikasih makan pakan seadanya dengan menggunakan pakan-pakan alternatif. Ayo ngaku teman-teman dan sahabat semua, apakah dari teman-teman semua ada yang melakukan itu? Menyiksa ayam-ayam teman-teman yang teman-teman ternak dengan menggunakan pakan-pakan yang nutrisinya rendah, sehingga lama-kelamaan mereka akan jatuh sakit karena kurangnya nutrisi yang dibutuhkan oleh mereka. Jika memang ini terjadi, teman-teman, rubah cara beternak teman-teman, karena sampai kapanpun teman-teman tidak akan pernah mendapatkan keuntungan sepeser pun. Ingat teman-teman, sepeser pun. Meskipun pada awalnya teman-teman berniat untuk meminimalisir biaya pakan dengan menggunakan pakan-pakan alternatif yang kita berikan pada ayam-ayam kita, tetapi faktanya semakin teman-teman menekan biaya pakan dengan menggunakan pakan-pakan alternatif yang tidak jelas kandungan nutrisinya, maka lama-kelamaan ayam itu bukan semakin cepat besar dan berbobot, tetapi justru malah semakin sakit. Nah, kalau sudah sakit, tentu saja ada dua kemungkinan. Kalau sembuh, meskipun sembuh tentu saja dengan biaya yang banyak, karena kita harus cari solusi ke sana kemari untuk membeli obat dan lain sebagainya. Yang pada akhirnya nanti ketika kita sudah kalkulasi antara biaya pengeluaran pakan
plus obat-obatan yang kita keluarkan untuk membuat mereka sehat kembali sudah tidak sesuai lagi dengan harga jual yang kita dapatkan, teman-teman. Ya. Katakanlah kita akan mengeluarkan biaya pakan 60.000 plus obatnya. Nah, tetapi yang kita dapat hanya 50.000. Itu artinya minus, teman-teman. Minus. Kalau sudah minus tentu saja kita pasti akan bisa bangkrut dan gulung tikar, teman-teman. Maka dari itu, teman-teman dan sahabat semua, beternaklah secara baik dan benar. Bukan berarti tidak boleh menggunakan pakan-pakan alternatif, sekali lagi. Bukan berarti tidak boleh. Tetapi di sini teman-teman dan sahabat semua ada step by step, ada tahapan, ada waktu, ada masa. Yang mana setiap usia itu beda racikan pakannya, dan di usia berapa kita akan bisa memberikan jenis pakan alternatif untuk ayam-ayam kita. Jadi jangan sembarangan, teman-teman ya. Karena kalau kita sembarangan, kita asal-asalan, maka hasil yang akan kita dapat pasti akan asal-asalan. Dan saya bisa pastikan itu, teman-teman dan sahabat semua. Berbeda halnya dengan ketika kita ilmui. Oh, ini ayam baru 1 bulan, berarti belum saatnya untuk kita kasih pakan alternatif. Oh, ini ayam sudah 3 bulan, berarti sudah saatnya mereka mengkonsumsi pakan-pakan alternatif. Itu saja kita harus campur, kita harus barengi dengan menggunakan pakan-pakan pabrikan juga. Kenapa harus begitu? Karena supaya bobot yang sudah didapat oleh ayam-ayam kita kemudian tidak turun kembali, tidak susut, teman-teman. Karena menurut pengalaman saya, teman-teman, ketika kita mengalihkan antara pakan pabrikan menuju pakan alternatif secara mutlak atau tidak kemudian dicampur kembali dengan berapa persen dari pakan pabrikan, maka bobot atau timbangan yang sudah didapat oleh ayam-ayam kita selama ini akan turun secara drastis. Sebagai contoh, sebelum kita menggunakan pakan alternatif, selama ini kita menggunakan pakan pabrikan dan bobotnya sudah mencapai 2 kilo misalnya untuk usia 5 bulan katakanlah. Begitu kita mengalihkan dengan menggunakan pakan alternatif, yang mana pakan alternatif yang kita berikan itu kita sendiri tidak jelas ya kandungan nutrisinya berapa, maka bisa saya pastikan bobot yang sudah kita dapat sebesar 2 kilo itu tadi akan turun menjadi 1,8 bahkan bisa 1,7, teman-teman. Karena saya sudah pernah mengalaminya. Dengan catatan cara yang kita gunakan atau cara yang kita lakukan untuk mengalihkan dari pakan pabrikan menuju pakan alternatif itu dengan cara yang salah. Dan salah satu contoh kecil cara yang salah untuk mengalihkan pakan pabrikan menuju pakan alternatif adalah dengan cara kita memberikan pakan alternatif itu langsung mutlak pakan alternatif tanpa dibarengi kembali dengan pakan pabrikan. Ini salah total, ya. Logikanya begini, teman-teman. Biasanya kita selalu kasih makan ayam-ayam kita ini dengan pakan nutrisi tinggi, protein 21%. Begitu di usia 5 bulan kemudian kita banting, kita alihkan dengan menggunakan pakan alternatif yang nutrisinya sama sekali tidak jelas. Boleh dari dedak padi, boleh dari ampas ubi, boleh dari ampas tahu, tetapi tetap saja kandungan nutrisinya sangat-sangat rendah. Apa yang akan terjadi pada ayam-ayam kita? Tentu saja ayam kita akan kaget. Sangat-sangat kaget, teman-teman. Kalau orang Jawa bilang itu ya biasa mangan enak, ya, terus mangan sing ora enak. Bahkan yang gizinya itu kurang. Yo jelas pasti, teman-teman, pasti akan berubah. Bahkan bobot yang sudah kita dapat selama ini bisa turun hanya karena kita salah dalam proses pengalihan dari pakan pabrikan menuju pakan alternatif. Nah, kemudian cara yang benar itu seperti apa? Cara yang benar, teman-teman dan sahabat semua, yang pertama sekali, untuk menggunakan jenis pakan alternatif itu sesuaikan dulu dengan usia. Dan usia yang paling tepat untuk kita mencoba untuk mengenalkan ayam-ayam kita dengan pakan alternatif adalah di usia 2 bulan ke atas. Jangan sampai nanti 2 bulan ke bawah. Itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, teman-teman dan sahabat semua, cara mengalihkannya itu harus
secara bertahap. Pertama, kita akan campur pakan alternatif yang akan kita gunakan ini dengan menggunakan perbandingan katakanlah 4-2 misalnya. Jadi 4 untuk pakan alternatifnya, 2 untuk pakan pabrikannya. Dan untuk selanjutnya kita akan rubah kembali. Setelah 1 minggu misalnya, kita akan rubah menjadi 4-1. Jadi pakan alternatifnya 4, 1 untuk pakan pabrikannya. Dan untuk selanjutnya lama-lama kita lepas menggunakan pakan alternatif teman-teman. Karena usianya yang memang sudah 5 bulan ke atas. Insya Allah dengan cara ini teman-teman, bobot yang sudah kita capai selama ini tidak sia-sia dan akan bisa bertahan. Ya teman-teman. Baiklah teman-teman dan sahabat semua, akhirnya kita sudah sampai di penghujung video. Jadi kesimpulan daripada video ini, kita akan tetap boleh menggunakan jenis pakan alternatif untuk membantu meminimalisir dan menekan biaya pakan dalam usaha ternak ayam kampung kita teman-teman. Tetapi yang perlu kita garis bawahi adalah kita harus tahu di usia berapa kita akan mengenalkan jenis pakan alternatif itu, dan kemudian di usia berapa kita sudah bisa melepaskan ayam-ayam kita dari ketergantungan pakan-pakan pabrikan. Dengan cara seperti ini teman-teman dan semua, insya Allah usaha peternakan ayam kampung kita akan bisa tetap berjalan lancar dan menguntungkan teman-teman. Akhirnya saya jadi Sultan TV mohon diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akan berjumpa kembali pada video-video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan salam ternak.